Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami. Masih berada di materi akidah akhlak yang berkaitan dengan kalimah thayyibah dalam pertemuan ketiga Senin 3 Agustus 2020. Tapi untuk keberkahan pembelajaran hari ini, mari anak-anakku kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalimah thayyibah yang berkaitan dengan istighfar. Pertama, kompetensi dasar. Yang pertama, memahami makna dan ketentuan istighfar. Yang kedua, mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, dengan memahami siswa dapat mengetahui hikmah istighfar. Dengan mempraktekkan, siswa dapat menerapkan istighfar setiap saat. Adapun materi kali ini berkaitan dengan kalimah istighfar dan hikmahnya. Kalimah istighfar berbunyi Astaghfirullahaladzim, 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 yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Ayo amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Dari ketiga ilustrasi gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia itu mempunyai kesalahan atau mempunyai dosa. Oleh karena itu, dalam diri manusia itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita berdamai, atau yang kedua, kita mengajak tidak berdamai. Tetapi dalam kita tidak berdamai tersebut, kita di dalam Islam diajarkan bahwa untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi, kita sebagai manusia harus mempunyai lapang dada. Oleh karena itu, dari ketiga hal tersebut menurut ajaran Islam, sebuah perilaku yang tidak perlu dicontoh. Yang pertama, antara sama teman, kita tidak boleh saling berkelahi, karena saling menyakiti saudara itu nanti akan membuat kita juga sakit. Dan yang kedua, juga kita harus saling menasihati, saling menolong apapun itu yang terjadi. Jadi gambar yang kedua itu merupakan contoh yang baik bagi kita, yaitu saling membantu. Sedangkan contoh yang ketiga itu adalah saling berebutan mainan. Kita sebagai seseorang tidak boleh untuk berebutan. Karena apa? Karena merebut hak seseorang itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Dari ketiga hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang kedualah itu yang terbaik buat kita. Di apapun resiko kita, jadi kita harus saling memaafkan. Paling tidak, contoh yang kedua, gambar yang kedua tersebut itu merupakan contoh yang baik. Tetapi alangkah baiknya apabila kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sedangkan kesalahan kita itu harus kita wujudkan dalam ibadah, yaitu selain kita meminta maaf kepada seseorang, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita menyakiti seseorang adalah menyakiti makhluknya Allah. Hikmah istighfar. Yang pertama, ketika kita membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, maka hati akan menjadi tenang.
karena dengan mengucapkan zikir kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Yang kedua, kita membaca istighfar, maka diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dosa tersebut tidak termasuk dosa-dosa yang besar. Bagaimana dengan dosa yang besar? Dosa yang besar akan diampuni Allah kecuali menyekutukan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam, setelah kita melaksanakan ibadah sholat, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Kemudian yang ketiga adalah diberikan kelapangan rezeki. Di antara kelapangan rezeki adalah kita diberikan keluasaan hubungan kepada manusia, sehingga dalam kita mencari rezeki, mencari sesuatu akan dilapangkan oleh Allah dengan banyak silaturahim dan banyak banyak mempererat hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial. Dan yang keempat adalah selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Manusia diajarkan sebagai makhluk Allah itu untuk memaksimalkan sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah tidak sombong, dalam arti tidak angkuh dan selalu menerima masukan dari yang lain. Dan tidak sombong berarti yang berhak sombong itu adalah Khalik, yaitu Allah SWT. Kita sebagai makhluk tidak boleh sombong karena mesti banyak kesalahan dan kekhilafan, baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Rangkuman yang pertama di antara kalimat thayyibah adalah membaca istighfar. Kalimat thayyibah istighfar berbunyi Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, arti kalimat thayyibah istighfar adalah saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu, setelah kita mohon ampun kepada Allah, maka bagi kita tidak kita ulangi kembali. Kalau kita ulangi kembali hal-hal yang menyebabkan dosa tersebut, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita. Yang keempat, kalimat thayyibah istighfar dibaca ketika bersalah ataupun berdosa tanpa harus melihat tempat, keadaan maupun waktu. Jadi setelah kita melakukan dosa ataupun kesalahan, maka segeralah kita untuk membaca istighfar, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati ataupun kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin cepat kita membaca istighfar, maka semakin baik bagi kita. Yang kelima, agar menjadi kebiasaan kita ketika bersalah atau berdosa membaca kalimat thayyibah istighfar, maka harus dibiasakan sehari-hari. Sekali kita berucap, maka maksimalkan kita mengucap kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang mengampuni dosa kita. Jangan menggunakan kalimah-kalimah yang tidak berguna bagi kita. Yang keenam, umat Islam yang bersalah ataupun berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada manusia, di samping membaca istighfar adalah segera meminta maaf, bertekad tidak mengulangi dan menutup dengan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka akan menghapus kesalahan. Demikian yang berkaitan dengan kalimat thayyibah. Renungkanlah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan istighfar. Yang kedua, jelaskan mengapa setiap manusia harus selalu beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, sebutkan hal apa saja yang harus dilakukan oleh kita jika kita berbuat salah kepada sesama. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang kelima, apa saja yang menjadi hikmah dari pembiasaan kita mengucapkan kalimat istighfar. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita renungkan sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berpegang pada kalimat istighfar setiap melakukan kesalahan ataupun dosa. Demikian hikmah istighfar yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.